Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Undang-undang tentang kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih. Sementara presiden terpilih dalam 5 tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya policy yang berbeda. Apakah nomenklaturnya akan diubah, ditambah atau digantikan, itu saya tidak tahu. Tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY juga ada penambahan atau ada perubahan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan. Dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo juga ada perubahan, itu yang saya belum tahu. Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya undang-undang kementerian itu harusnya bersifat fleksibel. Tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur. Berarti ada dorongan untuk revisi dari Gerindra? Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Gitu. Sebelum nanti Iya, revisi itu bisa sebelum dilakukan. kalau dari fraksi Gerindra berharapnya dari sekarang atau Perpu di era Pak Prabowo nanti dilantik? Ya, nanti kita diskusi. Tadi Pak Prabowo wawancara sama Al Jazeera sebutkan demokrasi Indonesia itu cukup melelahkan dan ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Kira-kira pendalamannya seperti apa sih? Ya misalnya begini ya Mas, misalnya begini ya. Kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang kita harus mempersiapkan pemilu pilkada untuk provinsi dan kabupaten kota. Di negara-negara demokrasi bahkan nanti akan ada pilkades. Ya, jadi itu yang disebut melelahkan. Nah, sekarang kemudian kita partai politik harus menjaring calon-calon bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia yang jumlahnya 550 lebih. Ya, dan kita kerjakan. Itu proses itu harus kita lakukan dan apakah proses ini kalau ini baik tentu harus kita sempurnakan. Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, ya, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu, bahwa itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan kita tidak tahu kan. Menteri bisa membuat Kepmen, presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang. Sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini caranya dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga itu. Seorang presiden itu. Oleh sebab itu kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki, itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Ini dalam bahasa lain apa yang disampaikan Mahfud MD adalah bahwa pemerintahan hari ini memang brengsek ya, tidak mengakomodir kehendak rakyat untuk mengedepankan kejujuran dan keadilan, tapi malah mengatur-ngatur aturan demi melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Nah, kurang lebih kan begitu ya kalau diinterpretasikan lebih lanjut oleh saya. Tapi tentu kita juga pertanyakan terus bagaimana pertanggungjawaban Anda sebagai Menko Polhukam kemarin? Kan begitu. Tapi di luar itu tentu kita apresiasi lah ya. Salah satu menteri yang berani bicara dengan cukup terang ya,
tidak hanya membela mati-matian presiden, tapi juga memberikan pemahaman yang benar, memberikan fakta-fakta yang benar. Kita dapat belajar banyak dari seorang Mahfud MD. Dan kenapa persoalan menjadi serumit ini? Ya karena kita tahu bagaimana kong kali kong sama dengan cukong itu terjadi di depan mata. Bahkan barangkali mereka sendiri sudah merasa tidak perlu melakukannya di bawah meja. Bukan sekedar di atas meja. Meja-mejanya di bawah hari ini. Diangkut semuanya. Dihabiskan semuanya. Tanpa ada yang tersisa. Kan begitu. Sehingga Pak Mahfud barusan mengatakan aturan itu ya tinggal diubah saja gitu. Apalagi punya kuasa. Apalagi punya uang. Ya harus kesepakatan bersama, disuap aja semuanya. 10 miliar per orang, beres itu. Kan angka itu menjadi tidak berharga ketika kita lihat begitu dengan fakta-fakta yang terjadi. Ada korupsi sampai 271 triliun. Kan kemana itu larinya uang? Jangan-jangan masuk ke urusan politik juga ini. Hanya nggak bisa terbongkar karena ada kekuasaan yang bermain di situ. Logika publik mengatakan kurang lebih seperti wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ini dinilai syarat kepentingan politis dan hanya akan membebani kerugian negara. Beberapa waktu terakhir Prabowo selaku presiden terpilih disebut-sebut bakal menambah jumlah kementerian yang semula 34 jadi 40. Kabar tersebut tidak dibantah oleh Waketum Habibur Rahman. Ia menilai penambahan kementerian merupakan hal yang wajar lantaran Indonesia sebagai negara yang besar butuh bantuan dari banyak pihak. Tapi kalau terlalu besar, apapun yang terlalu kan tidak bagus ya. Jadi dari mana nanti ada penambahannya lagi? Penambahan 6 menteri. Dampaknya apa? Biaya yang membengkak. Belum nanti koordinasi makin rumit. Kan begitu. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak uang. Salah. Banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga bisa menjadi besar. Ia pun tidak membantah ihwal potensi bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang. Gibran menyebut salah satu kementerian yang sedang digagas yakni kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis. Jadi ada menteri khusus ya, luar biasa. Masih dibahas, masih digodok, tunggu aja. Oke, karena melibatkan anggaran yang besar, terus nanti dana buat IKN gimana dong? Jangan-jangan ya batal ya, karena buat makan siang gratis. Distribusinya juga tidak mudah, logistik juga tidak mudah, monitoring tidak mudah, ini makanya harus menjadi atensi khusus. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menilai wacana penambahan kursi menteri ini sangat bernuansa politis. Jangan ahli strategik ya. Rakyat jelata aja macam kita-kita yang jadi obrolan di warung kopi ya sama kurang lebih begini. Lewat penambahan kursi menteri itu, Prabowo Gibran dinilai sedang mencoba menyiapkan imbalan terhadap pihak-pihak yang mendukung jalannya pemerintahan mereka. Termasuk kepada partai politik yang sebelumnya menjadi lawan. Siapa itu? Kalau dari 01, wacana yang kuatnya Nasdem dan PKB ya. Kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis hanya sekedar ingin menutupi. Bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula 2 atau 3. Setelah 2 dan 3 nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga kira-kira dapat Menko apa kagak. Repot. Selain itu, Arifki memandang penambahan kementerian juga dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang kepercayaan Jokowi. Clear ya statementnya. Dari segi politik ini terkesan sebagai pesan bahwa tidak akan mengurangi jatah dari anggota koalisi Indonesia Maju. Kalau sudah janjiannya sudah partai 4 misalkan ya 4 oh kurang ya, tambah aja lah
kementeriannya. Dibikin mudah aja lah. Main-main berarti ya. Jumlah kementerian 34 jadi 40 itu secara tidak langsung juga turut mengakomodir orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan penambahan kursi merupakan cara Prabowo Gibran untuk memfasilitasi keinginan yang muncul di publik. Seperti isu pembentukan Kementerian Perpajakan yang sempat menjadi perbincangan di media sosial.